Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya kembali lagi ya. Yang kemarin treatnya Mas Cerita Horor Nyata yang ada di Twitter. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai ceritanya. Sayup-sayup ku dengar tangis pilu yang menyayat hati. Semakin lama semakin mengusikku. Kulangkahkan kaki menuju sumber suara itu. Astagfirullah. Siapakah gerangan gadis cantik berambut panjang sebahu itu? 3 tahun menumpang hidup di rumah mertua memaksaku harus berpikir keras. Bagaimana caranya agar aku bisa mandiri, tidak selalu hidup di rumah mertua. Ya, aku ingin segera membawa istriku pindah, meski itu hanya di rumah kontrakan. Kendati keinginan itu pernah ditolak mentah-mentah oleh mertua, namun tekadku sudah bulat. Bagaimanapun aku tetap ngotot ingin mencari rumah kontrakan. Begitulah, setelah berpikir soal rumah kontrakan, sebulan kemudian aku mendapatkan rumah yang kuinginkan. Rumah itu tidak terlalu bagus, namun cukup besar untuk ukuran keluarga kecil. Apalagi kami belum memiliki seorang anak pun. Maka, tanpa pertimbangan yang macam-macam, rumah itu jadi ku kontrak. Sebelum ditempati, kamu mesti mengadakan selamatan dulu ya nak. Itu sudah menjadi tradisi, nggak boleh dilanggar, pesan mertuaku. Memang tak salah jika mertuaku berpesan seperti itu. Soalnya, sejak aku belum resmi menikahi anaknya, aku dikenalnya sebagai menantu yang suka tak percaya dengan hal-hal yang di luar nalar. Begitu pula soal pesan selamatan itu. "Enggak bu, insya Allah." Hanya itu jawabku waktu itu. Seiring perkembangan waktu, tibalah saatnya aku mulai menempati rumah milik Pak Warno yang dikontrakkan kepada dengan harga relatif. Sepeninggal Pak Warno yang seorang duda, praktis rumah itu bodong. Tak pelak karena dikosongkan selama lebih hampir 2 tahun lamanya. Keadaan rumahnya sangat kotor. Selain banyak terdapat sarang laba-laba, keadaannya juga banyak yang kusam temboknya serta mengelupas. Niatku sebelum aku menempati rumah itu, aku ingin membersihkannya sendiri daripada memberikan uang kepada tukang untuk membersihkannya. Mendingan ku bersihkan sendiri saja, sekalian ngirit maksudku. Begitulah, akhirnya pada hari Minggu aku mulai membersihkannya. Sejak pagi aku sudah berangkat ke sana dengan membawa peralatan seadanya. Kubuka pintu pagarnya. Suara berderit mengiringi terbukanya pagar besi yang telah karatan itu. Sesaat, aku sempat kaget ketika tiba-tiba saja terasa olehku hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahku. Halus dan hangat kurasakan.
Aku terus melangkahkan kaki dan mulai membuka pintu rumah. Sama seperti ketika aku membuka pagar depan. Begitu pintu terbuka, suara derit seolah mengiringinya. Sepertinya suara derit pintu itu berasal dari gesekan antar karat yang banyak terdapat di engsel daun pintu. Sejauh itu aku hanya berpikir, ya beginilah kalau rumah dibiarkan lama dan tidak terawat. Setelah berpikir seperti itu, hembusan angin kembali menerpa wajahku. Masih tetap seperti yang pertama, halus dan hangat kurasakan. Secara spontan aku langsung geleng-geleng kepala begitu tahu keadaan di dalamnya. Meski ada seperangkat kursi tamu yang lengkap, namun debu tebal yang menempel ibaratnya bisa ditanami jagung. Ah, sudahlah. Toh bagaimanapun rumah ini jadi kukontrak. Jadi apapun resikonya aku harus siap menerimanya. Pertama, aku membersihkan semua mebel dengan kain yang kubasahi dengan air. Setelah itu barulah aku membersihkan temboknya. Satu persatu, foto-foto yang terpampang kuturunkan dari tembok. Mataku agak tertegun ketika hendak menurunkan sebuah foto seorang gadis dengan rambut panjangnya yang sebahu. Wih, cantik sekali anak ini. Siapa ya? Apa anaknya Pak Warno? Kataku dalam hati. Aku pun terus melanjutkan pekerjaanku. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhisap sambil bersih-bersih. Aku juga tak ingat lagi sudah berapa gelas yang aku minum. Ku teguh untuk mengusir rasa haus yang mencekik ke tenggorokanku. Namun yang pasti pada akhirnya aku kelelahan. Bisa jadi saking capeknya secara tak sadar aku tertidur pulas di sofa ruang tamu yang telah ku bersihkan itu. Di saat tidur antara sadar dan tidak, telingaku mendengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu. Tak hanya itu, bersamaan dengan ketukan itu aku juga mendengar ada suara seorang wanita yang memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk," ujarku membalas suara perempuan di depan pintu itu. Aku segera bergegas menuju ke arah suara. Begitu pintu kubuka, nampak seorang gadis belia berdiri di depan pintu. Sesaat lamanya aku tertegun dibuatnya, seolah tak percaya dengan pandangan mataku. Gadis itu, ya, gadis itu, cantik sekali. Hanya itu yang mampu terucap pelan dari bibirku, yang seolah terasa terkunci. Setelah aku persilahkan masuk, barulah gadis yang mengaku bernama Maharani itu mau masuk ke rumah. Langkah kakinya pelan namun serasi, penuh wibawa. Sorot matanya sendu, seolah memancarkan kesedihan yang mendalam. Begitu memasuki ruang tamu, dia langsung menatap fotonya yang masih tergeletak di atas meja lantaran baru kubersihkan. Lama sekali dia menatap foto dirinya, lalu senyumnya mengembang erat. "Maaf, foto itu terpaksa saya turunkan. Kukira Anda tidak akan datang kemari," cetusku mencoba menyelami perasaannya. Mungkin memang foto ini sudah tak pantas menghiasi ruangan ini," ujarnya getir. Entah bagaimana mulanya,
Setelah agak lama mengobrol, spontan tercipta suasana akrab di antara kami. Maharani tak lagi merasa sungkan untuk mengambil minuman di dapur. Dengan cekatan tangannya membuka laci kitchen set. Dari sana, diambilnya sebotol selai stroberi dan beberapa potong roti tawar. Lalu secara perlahan dia mengoleskan selai itu di atas roti tawar. Tak bisa kupingkiri, selama berbincang dengan Maharani, terus terang pikiranku mendadak menjadi Victor, atau pikiran kotor. Victor. Sempat pula kubayangkan bagaimana enaknya bercumbu dengannya. Kulitnya yang putih bersih nampak terawat, dan kecantikan wajahnya sempat membuat jantungku bergetar. Bergetar menahan gejolak nafsu. "Hayo, sedang berpikir apa? Aku tahu loh yang sedang Mas pikirkan," ujar Maharani yang spontan membuatku kaget. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dia berdiri dan langsung menghampiriku. Dan yang lebih membuatku kaget, tanpa sungkan dan basa-basi, dia langsung mendaratkan ciuman setelah duduk di pangkuanku. Seakan tidak memberiku kesempatan untuk bernafas, Maharani terus mencumbuku. Untuk beberapa saat lamanya bibir kami saling berpagut. Lama hal itu kami lakukan. Aku sampai tak sadar ketika dengan halus tangan Maharani mulai membuka kancing baju dan celanaku. Pikiranku langsung bagaikan melayang, terbang di awang-awang. Semua yang kurasakan terasa begitu indah. Kuakui, Maharani memang piawai dalam memainkan lidahnya. Bisa jadi hal itu pula yang membuatku semakin hanyut. Bahkan, secara jujur kuakui aku memang semakin tak mampu mengendalikan diri ketika dengan beraninya Maharani menanggalkan semua kain yang membungkus tubuh mulusnya itu. Dan astaga, Maharani, hanya itu yang terucap dari bibirku. Belum hilang rasa heran dan keterkejutanku. Maharani langsung menindih tubuhku setelah puas melumat bibirku. Kini gilirannya Oke, banyak kata-kata yang agak kurang senonoh ya. Jadi agak saya langsung aja ya. Ketika nyaris mencapai puncak kenikmatan, tiba-tiba badanku terjatuh. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Aku celingukan seperti orang tolol. Aku semakin malu ketika tiba-tiba ku dengar suara istriku. "Mas, sadar. Kenapa sih kamu?" Astagfirullah. Saat itu aku teramat sangat malu. Bagaimana tidak? Selain istriku, bapak dan mertuaku juga melihatku dalam keadaan bugil. Masih dengan menahan perasaan malu yang tak tergambarkan, aku mencoba meraih baju dan celanaku. Setelah diberi segelas air putih, barulah secara berangsur-angsur pikiranku kembali normal. Aku pun sadar ternyata aku telah diajak bercinta oleh Maharani di alam nun jauh di sana. Ya, mungkin di alam gaib. Menurut cerita para tetangga kanan kiri rumah milik almarhum Pak Warno itu, Maharani adalah putri tunggal Pak Warno, saudagar kaya pada era tahun 70-an. Tanpa sebab yang jelas gadis itu meninggal. Hal itu pula lah yang membuat istri Pak Warno sedih hingga akhirnya meninggal. Tak pelak Pak Warno pun mengalami kesedihan yang sama
sehingga memilih hidup sendiri dan akhirnya pergi meninggalkan rumahnya setelah mengontrakkannya padaku. Karena meninggalnya tak jelas, maka diyakini arwah Maharani sering menampakkan diri. Bahkan konon kabarnya dia suka mengganggu, terutama kepada kaum laki-laki. Selesai. Oke, itulah cerita singkat pada malam hari ini tentang Maharani. Jadi sebenarnya eh, kegiatan atau kejadian berhubungan badan dengan jin itu apa ya, sering dialami ya sebenarnya ya, sama orang-orang, tapi orang-orang tertentu saja gitu. Ya nggak tahu gimana itu prosesnya, saya juga nggak tahu. Tapi nggak usah dipikir lah ya. Dan mohon maaf karena sebenarnya agak panjang ya, tapi karena ada paragraf atau kalimat-kalimat yang agak vulgar, jadi takutnya nggak enak lah ya sama pendengar. Jadi saya skip tadi. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.